Tahun 1943, ambisi besar Kekaisaran Jepang mulai diambang kehancuran. Perang Asia Pasifik kian menjepit posisi mereka. Jepang butuh segalanya dengan cepat. Lapangan terbang, jalur kereta api, pabrik senjata, hingga lumbung pangan. Semua demi satu tujuan, memenangkan perang. Namun, jumlah tentara Jepang sangat terbatas. Mereka kekurangan tenaga untuk membangun itu semua. Solusinya, mobilisasi massal rakyat Indonesia. Sebuah kebijakan yang kelak menorehkan luka sedalam lautan. Kebijakan itu bernama Romusa. Mereka dijuluki prajurit ekonomi, sebuah nama yang mulia untuk jebakan maut yang terstruktur. Di setiap kota, Romu Kyokai atau Asosiasi Pekerja Romusa mulai sibuk setiap hari. Tugas mereka adalah mengumpulkan dan mengirimkan tenaga kerja ke tempat-tempat yang membutuhkan. Lihatlah bagaimana mesin birokrasi ini bekerja. Di satu kantor, satu perintah darurat baru saja diterima. Pegawai kantor tersebut langsung bergerak. Perintah diteruskan ke kantor Ken, kabupaten. Lalu instruksi meluncur ke kantor Kawedanan. Isinya, kumpulkan tenaga kerja dalam jumlah besar, secepat-cepatnya. Dari sana, perintah ditekan ke bawah, kepada para sonco, kepala desa, hingga sampai ke tangan kuco, para kepala dusun dan ketua RT. Di tingkat paling bawah ini, rakyat senantiasa dicekoki nasihat dan keterangan. Mereka diyakinkan tentang pentingnya mengumpulkan tenaga kerja demi pembangunan Asia baru. Usaha ini disebut sebagai sumbangan besar bagi penduduk seluruh Asia. Propagandis berbisik manis, sekarang kita diberi kesempatan untuk ikut serta dalam cita-cita mulia itu. Bahkan tokoh pergerakan nasional pun ikut terseret. Soekarno mendukung penuh penerimaan dan mobilisasi Romusa ini. Melalui corong siaran radio hingga tulisan di surat kabar, Soekarno terus mengajak rakyat Indonesia untuk masuk menjadi Romusa. Beliau tidak sekedar bicara. Dalam sebuah parade, Soekarno melangkah bersama dengan mengenakan pakaian Romusa. Bung Karno ikut turun ke tanah, mencangkul bersama Romusa. Bung Karno bahkan ikut makan bersama para Romusa. Rakyat melihatnya, dan rakyat pun percaya. Ini hari kita mulai bekerja. Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara-saudara, oleh karena saudara-saudara tidak biasa bekerja tangan. Tetapi jikalau saudara ingat akan hebatnya korbanan yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit Dainoton dan prajurit Indonesia di medan peperangan, dan ingat akan hebatnya korbanan Romusa biasa, maka saudara-saudara tidak akan memandang berat akan pekerjaan itu. Saudara-saudara, kalau saudara juga ingat bahwa tiap-tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh, dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur leburkan musuh itu, maka saudara-saudara akan bekerja dengan giat. Senyum dan tawa mengiringi keberangkatan mereka. Mereka mengira sedang menjemput masa depan, bukan kematian. Detik-detik perpisahan pun tiba. Suasana seketika menjadi haru. Mereka harus berpisah dengan keluarga tercinta yang selama ini mendampingi hidup mereka. Kalimat selamat tinggal diucapkan dengan berat. Pelukan terakhir diberikan kepada anak dan istri yang menatap dengan mata berkaca-kaca. Gelombang manusia mulai bergerak meninggalkan pelosok desa. Di sana tidak hanya ada pemuda-pemuda kekar. Ada juga orang-orang yang sudah tua, yang seharusnya beristirahat di rumah. Rombongan pekerja dari desa ini akhirnya tiba di kantor Kawedanan. Di sana telah berkumpul banyak sekali kawan-kawan baru dari berbagai penjuru daerah. Mobilisasi berlanjut. Bus-bus besar sudah mengantre. Dengan menaiki bus-bus tersebut,
Rombongan raksasa ini lalu diangkut menuju kota besar, menuju tempat pengumpulan utama yang telah ditentukan. Sesampainya di kota pengumpulan, satu persatu dari mereka harus melewati pemeriksaan yang ketat. Mengapa? Karena pemerintah militer Jepang paham bahwa kerja Romusa amatlah berat. Mereka tidak mau mengirim Romusa yang sakit-sakitan, yang hanya akan menjadi beban di kamp kerja mendatang. Di sini pula, janji itu seolah terbukti. Kepada tiap-tiap pekerja diberikan sejumlah uang. Uang itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman. Hati mereka pun makin mantap. Mereka kemudian dibagi ke dalam beberapa rombongan, di bawah pimpinan beberapa orang ketua. Tibalah waktu yang dinanti-nanti, waktu untuk berangkat ke tempat pekerjaan yang baru. Selayaknya para pahlawan, mereka dilepas dengan upacara yang megah. Tiba-tiba, sebuah melodi memecah udara. Lagu Aikoku Koshin Kyoku, lagu perjuangan penyemangat milik Jepang, menggema dengan sangat keras melalui pengeras suara. Musiknya yang menghentak seketika meneguhkan hati para pekerja. Lagu itu membakar kembali janji yang telah mereka ikrarkan untuk bekerja giat dan setia di tempat tugas yang baru nanti. Stasiun menjadi saksi bisu dari puncak drama ini, diantarkan dan dilepas oleh sorak-sorai orang banyak. Mereka berangkat ke tempat tujuan masing-masing dengan menumpang kereta api yang berasap tebal. Dermaga juga menjadi tempat perpisahan. Kapal laut sudah siap mengantar mereka mengarungi samudra, menuju Sumatera, hingga Birma dan Thailand. Mereka pergi dengan kepala tegap, tanpa pernah tahu bahwa itu adalah perjalanan satu arah menuju neraka yang tak pernah mereka bayangkan. Kenyataannya, propaganda tidak pernah semanis yang disampaikan Bung Karno atau kolaborator Jepang lainnya. Fakta mengerikan mulai terkuak di lapangan. Para Romusa ini tidak hanya ditempatkan di tanah Jawa, mereka dikirim jauh dari Jawa ke pulau-pulau terpencil, dari ujung Sumatera hingga menembus batas negara menuju Burma dan Thailand. Di lokasi penempatan, medan yang mereka hadapi teramat berat. Para Romusa dipaksa merambah lembah curam dan menembus rimba raya yang perawan. Mereka bekerja di bawah guyuran hujan deras, melangkah di atas jalanan yang berlumpur, atau terpanggang di bawah terik matahari yang menyengat kulit. Di belakang mereka, serdadu-serdadu Jepang berdiri. Bertindak sebagai mandor, mereka berlaku sangat kejam. Cambuk dan siksaan menjadi sarapan harian. Segala kekejaman ini diperburuk dengan jatah makan yang sangat minim. Fasilitas dan tenaga medis pun tidak memadai. Akibatnya, wabah penyakit seperti kolera, disentri, dan penyakit lainnya mengamuk tiada henti. Tak heran jika banyak Romusa yang tewas bergelimpangan. Bahkan, ada laporan yang amat menyayat hati. Romusa yang sudah sakit dan tidak bisa bekerja lagi, dikubur hidup-hidup ke dalam tanah. Meskipun angka pastinya tidak diketahui, sejarawan M.C. Rickleves memperkirakan bahwa antara 200.000 hingga 500.000 Romusa telah dikirim keluar Jawa. Dari mereka yang dibawa dari Jawa tersebut, Rickleves menaksir sekitar 130.000 hingga 430.000 jiwa tewas mengenaskan. Sebuah angka yang bukan sekedar statistik, tapi tumpukan nyawa manusia. Tragedi kemanusiaan ini meninggalkan luka batin yang teramat dalam, bahkan bagi Soekarno sendiri. Soekarno mengakui kebenaran tuduhan kejam ini dalam biografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, yang ditulis oleh Cindy Adams. Sang proklamator meratap lewat kata-katanya. Aku Soekarno yang mengirim mereka pergi bekerja. Ya, akulah orangnya. Aku mengirim mereka berlayar menuju kematian. Ya, akulah orangnya.
Dalam pengakuan lebih lanjut, Soekarno menggambarkan penyesalan yang mendalam setelah ia meninjau langsung para pekerja paksa di Banten. Di sana, beliau menyaksikan manusia-manusia yang telah berubah bagai tengkorak hidup. Bung Karno berbisik, "Dan akulah yang memberikan mereka kepada orang Jepang. Rasanya mengerikan sekali, bukankah begitu? Ada orang yang mengatakan, rakyat tidak mau membaca ini. Benar begitu? Ya, aku tidak marah kepada mereka. Tidak seorang pun yang suka kepada kebenaran yang menyedihkan." Itulah akhir dari sebuah ilusi, sebuah kebenaran yang teramat menyedihkan, yang terukir selamanya dalam sejarah bangsa kita.